Oke, selamat siang semua. Selamat datang di Talk bersama saya Nadia dan di sini dengan narasumber kita Profesor Dr. Tri Wibawa PhD SPMK. Halo Prof. Halo, selamat siang, Mbak. Selamat siang Prof. Gimana Prof kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Iya, Mbak Nadia baik. gimana? Iya, saya baik juga, alhamdulillah. Oke, Prof, di kesempatan kali ini, podcast kali ini kita tuh akan membahas tentang resistensi antibiotik Ya. sebagai ancaman pandemi global berikutnya. Podcast kemarin, teman saya Bram sudah membahas sedikit dengan Prof Ari tentang apa sih sebenarnya resistensi antibiotik. Ya. Itu karena banyak banget pertanyaan dari orang-orang bahwa sebenarnya kalau kita mengonsumsi antibiotik kebanyakan, apakah itu bakal menjadi ancaman bagi tubuh mereka apa tidak? Okay. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas lebih luas, Dok, tentang bagaimana ancaman pandemi global berikutnya untuk resistensi antibiotik. Baik, kalau gitu, Prof, untuk pertanyaan pertama, mungkin saya akan bahas dulu tentang resistensi antibiotik atau kekebalan antibiotik sebagai ancaman pandemi global di masa depan. Setahu kita sekarang ini kan kita masih berada pada pandemi COVID-19, kita masih ini, Dok. Dan betul. kita bisa melihat bahwa bagaimana efek pandemi ini. Nah, apakah potensi resistensi atau kekebalan antibiotik akan menjadi pandemi selanjutnya, Dok? Untuk apakah ini ancaman yang nyata apa sebaliknya, Dok? Ya, sebenarnya kekebalan istilahnya antimicrobial resistance. Jadi bakteri menjadi tidak bisa lagi dihambat pertumbuhannya dengan antibiotik. Virus tidak bisa lagi dibunuh dengan antiviral. Jamur tidak bisa lagi dihambat pertumbuhannya dengan anti jamur, kan begitu. Nah, sebenarnya hal itu sudah mulai terjadi saat ini. Kalau dikatakan itu ancaman global juga sudah, karena setiap hampir semua regional, baik di negara, baik di Eropa maupun di Amerika, di Asia dan di benua yang lainnya sudah mengalami itu adanya resistensi antibiotik tadi. Jadi kalau ditanya gimana potensinya, akan sangat potensial untuk terjadi. Untuk kedepannya, Dok. Ya. Kedepannya, Prof. Berarti semisalkan pun kalau COVID-19 sudah mereda pun, ini bakal tetap jadi ancaman yang nyata. Sebenarnya sebelum COVID itu sudah menjadi ancaman yang nyata. Kemudian ada COVID, ini banyak yang berspekulasi bahwa memang antimicrobial resistance ini akan sedikit meningkat. Ya, ada hubungannya dengan kondisi COVID itu sendiri. Yang pertama, misalnya pada saat COVID saat ini ada kondisi di mana orang-orang yang sakit itu lebih suka untuk mencari pertolongan sendiri. Nah, kemudian dengan demikian konsumsi antibiotik menjadi tidak terkontrol. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang kemarin ada pergeseran tentang guideline untuk penggunaan antibiotik pada pasien COVID itu sendiri. Nah, dengan demikian maka ada sedikit potensi bahwa selama COVID ini AMR akan meningkat. Ya. Nah, kemudian kedepannya tergantung kita mau bagaimana. Kalau kita bisa menyiapkan, bisa memitigasi tadi dengan baik, mungkin bisa dihambat lah. Kalau tidak, ya akan tetap menjadi persoalan yang cukup serius nanti. Seperti itu. Oke, baik, Prof. Nah, dengan keadaan di mana kita semua tuh lagi menggunakan antibiotik nih kan, Dok, untuk Prof, untuk rasa sakit kita yang terjadi saat ini. Kira-kira, Prof, kita bisa menerka nggak kapan ancaman pandemi global berikutnya dapat terjadi? Jadi, memang sulit sih sebenarnya untuk memprediksi. Tapi ada beberapa studi laporan yang sudah dipublikasikan, bahkan juga diamini oleh WHO bahwa pada tahun 2050 nanti ya, itu akan ada diprediksi akan ada kematian sekitar 10 juta per tahun karena penyakit yang
disebabkan oleh tadi patogen-patogen yang sudah tidak bisa dibunuh atau dihambat pertumbuhannya dengan antibiotik tadi. Jadi banyak, ada 10 juta orang yang meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan kegagalan antibiotik untuk mengobatinya, seperti itu. Tapi sudah diperkiraan itu 10 juta. Ya, itu tahun 2050 katanya. Kalau kita masih seperti saat ini, tidak ada usaha yang signifikan untuk mencegah adanya resistensi tadi itu. Baik, Prof. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga nih, Dok. Apa benar, Dok, semakin sulit kita menemukan antibiotik baru untuk menekan laju perkembangan mikroorganisme atau mikroba yang menimbulkan penyakit? Ya, betul. Memang pada kenyataannya saat ini tidak banyak antibiotik baru yang diproduksi, ditemukan oleh peneliti atau oleh industri ya. Karena ada beberapa spekulasi sih. Yang pertama adalah memang usaha-usaha ke sana untuk mencari antibiotik itu menjadi sedikit terhambat oleh karena perhitungan bahwa ya kita misalnya ada antibiotik baru itu mungkin dalam waktu 1-2 tahun menurut sejarah itu kemudian sudah resisten. Nah, padahal Mbak Nadia sendiri tahu bahwa kalau mengembangkan obat itu kan bisa puluhan tahun. Nah, investasinya besar, tiba-tiba dalam waktu 1 tahun, 2 tahun sudah resisten dan tidak bisa dirakit lagi kan gitu, akan menjadi satu satu usaha yang butuh dedikasi lah ya. Sementara kalau Anda misalnya mengembangkan obat yang lain, misalnya obat hipertensi misalnya, studi 10 tahun, 15 tahun, kemudian itu mungkin sampai 25 tahun berikutnya masih bisa dipakai untuk mengobati hipertensi misalnya. Makanya jelas hitung-hitungannya sedikit berbeda ya. Seperti itu. Jadi berpacu antara penemuan dengan kayak tadi absolutnya atau berakhirnya kesaktian si antibiotik ini untuk menghambat patogen seperti itu, Mbak. Berarti bisa disimpulkan nih, Dok, sekarang dari kesehatan juga mereka juga lagi menekan laju resistensi antibiotik sendiri ya, Dok? Betul. Berarti, Dok, kalau di level individu nih, Dok, untuk secara mungkin di personal juga, kira-kira edukasi apa sih, Dok, yang perlu kita sampaikan, apalagi mungkin saya bisa bilang ke orang tua atau keluarga terkait penggunaan antibiotik yang sesuai dan bijaksana tuh seperti apa, Dok? Yang pertama mungkin sebisa mungkin kita tidak menggunakan antibiotik kalau tidak perlu. Antibiotik itu hanya diperlukan kalau memang kita menderita sakit yang disebabkan oleh bakteri. Yang lainnya nggak perlu. Nah, karena semakin sering kita menggunakan, maka potensi untuk resistensinya akan semakin cepat terjadi. Bahkan dengan indikasi dosis yang tepat pun risiko untuk bisa menimbulkan resistensi itu ada. Apalagi kalau kemudian indikasinya salah, dosisnya salah, kemudian cara pemakaiannya salah, waktu lamanya pemakaiannya keliru dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka mungkin ini ada hubungannya dengan studi pintar yang sudah dipublikasikan bahwa ini ada fakta bahwa penggunaan antibiotik itu perlu sedikit direm di masyarakat karena pada kenyataannya ada hampir 70% yang tidak menggunakan resep, sehingga dengan demikian maka tadi kemungkinan salah indikasi, salah dosis, salah durasi pemakaian tadi menjadi lebih nyata, lebih tinggi dibandingkan kalau itu diresepkan, sehingga tentu saja sudah ada pertimbangan medis yang menentukan bahwa ini perlu antibiotik, ini tidak perlu antibiotik, seperti itu. Ya. Nah, Prof, tadi Prof bilang bahwa harus dengan resep ya kalau antibiotik. Nah, menarik nih, Dok, bagaimana dengan apotek-apotek atau obat kios-kios kecil yang mereka itu menjual antibiotik tanpa resep? Itu gimana, Dok? Gimana, Prof? Memang faktanya ada nih, artinya
pada kenyataannya memang ada hasil survei menunjukkan seperti itu. Yang perlu dilakukan adalah sekarang bagaimana membuat kondisi itu tidak terjadi. Ada beberapa faktor yang juga sudah diketahui bahwa yang sebagai pendorong itu terjadi itu mungkin juga tekanan dari konsumen. Ya, artinya bahwa masyarakat itu saya pingin memakai antibiotik yang sebenarnya itu mungkin tidak diperlukan. Nah, sementara toko obat atau yang lainnya yang punya tadi sebenarnya mungkin kalau tidak terlalu di-push juga mereka tahu bahwa pada kenyataannya di Indonesia ini regulasinya mengatakan bahwa penjualan antibiotik harus menggunakan resep kan. Ya, tapi karena ya tadi ada sedikit tekanan dari konsumen ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mendidik konsumen ini agar jangan serta-merta menggunakan antibiotik manakala memang tidak diperlukan. Seperti itu. Iya. Tetapi terkadang di lapangan juga faktor ekonomi ya, Dok. Prof. Betul. Dari kios mungkin dari apa? Ya, betul ya. Ya tadi kan ada hubungan timbal balik kan, ada bahwa ada kemungkinan mereka mengingat bahwa kalau mengecewakan konsumen nanti konsumen tidak akan balik lagi. Seperti itu juga antara lain yang muncul di dalam studi yang dilakukan oleh Pintar. Iya, benar. Baik, Dok. Baik, Prof. Ya, pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Kira-kira di level besar seperti industri, pemerintahan, industri pangan, dan peternakan di skala kan tadi saya bahas tentang skala kecil nih, Dok, kan, Prof, yang level individu. Kalau skala besar, bagaimana langkah terbaik agar kita dapat menggunakan antibiotik secara tepat dan bijaksana? Baik. Jadi menarik Mbak Nadia bicara tentang faktor peternakan nih. Iya, ya. Ada atau peternakan atau agriculture yang. Iya, ya memang betul pada kita bisa melihat juga bahwa antibiotik itu juga dipakai di sektor peternakan. Karena mungkin kita juga harus paham bahwa kita itu sebenarnya sharing patogen juga. Ya, artinya E. coli yang ada di kita itu sama mirip-mirip juga dengan yang di sana, sehingga dengan demikian maka kalau misalnya ada tekanan tadi resistensi di sektor peternakan, kemudian kita bakterinya itu juga sharing di lingkungan dan seterusnya, bisa jadi akan balik ke kita. E. coli yang ada di kita pun kemudian menjadi ikut mengalami resistensi. Oleh karena itu maka memang saya kira perlu diapresiasi bahwa banyak regulasi sebenarnya yang dari pemerintah itu sudah dikeluarkan untuk menekan penggunaan antibiotik yang semena-mena baik itu di sektor manusia, di rumah sakit, di layanan kesehatan, dan juga termasuk di dalam di peternakan. Memang sebenarnya hanya saja mungkin kita perlu mempromosikan lebih lah bahwa bahwa ancaman antimikrobial resisten itu betul-betul di depan kita ya. Bayangkan kalau nanti satu saat saudara kita sakit oleh karena infeksi bakteri, kemudian bakteri ini sudah tidak mempan diberi antibiotik apapun, apa yang kita bisa lakukan kan? Ini harus disampaikan betul kepada saudara-saudara kita ya, agar usaha untuk mencegah antimikrobial resisten itu menjadi usaha bersama, bukan lagi sektor manusia, sektor peternakan, tapi itu menjadi satu pendekatan yang menyeluruh untuk seluruh masyarakat terlibat. Saya kira begitu. Baik, Prof. Karena kalau saya sendiri ya, Prof, ini mungkin sedikit out of topic dari resistensi antibiotik sebagai ancaman global. Saya sendiri itu di keluarga saya pun juga ini yang saya pengen tanyakan dari ke Prof. Penggunaan antibiotik itu mungkin dosisnya tuh udah tinggi, Prof. Nah, yang saya mau tanyakan tuh apakah benar misalkan saya sakit, terus penggunaan antibiotik itu tuh saya sering dari dokter disarankan
minumnya tuh 1 minggu. Tapi karena saya rasa oh udah sembuh, jadi nggak usah lagi minum antibiotik. Jadinya pas sakit lagi, antibiotik yang tadinya diminum itu udah nggak mempan lagi di saya. Itu termasuk sebagai ini juga, Dok. Tadi. Jadi juga. Kalau bayangannya adalah saya sakit, kemudian ada 10 bakteri yang ada di badan saya misalnya, kemudian dikasih antibiotik. Nah, karena durasinya kurang lama, maka yang mati baru 5. Yang 5 tadi kemudian menjadi lebih, karena dia berubah sifat, dia menjadi lebih kuat kan. Nah, sekarang kalau yang 5 ini kemudian berpindah pada pasien berikutnya, maka ya tentu kondisinya akan berbeda untuk pasien yang berikutnya kan, karena dia lebih sakti lagi. Nah, kemudian kalau bayangkan kemudian penggunaan antibiotik yang seperti itu loncat dari satu orang ke orang yang lain, ini bakterinya itu kan semakin sakti nanti. Artinya dia semakin tidak bisa dihambat pertumbuhannya oleh antibiotik itu karena dia sudah berubah sifat. Nah, setiap kali menggunakan antibiotik itu potensi untuk mendukung dia berubah sifat itu semakin tinggi. Bahkan dengan dosis dan indikasi yang betul saja seperti itu. Gitu ya. Baik Prof. Oke, berarti saya harus menggunakan antibiotik secara maksudnya regulasinya juga harus sesuai dengan anjuran dokter. Betul. Ya. Soalnya saya juga termasuk orang yang tidak suka minum obat, Prof. Jadi ketika mau minum antibiotik, aduh harus sampai habis, padahal udah enakan seperti itu. Ternyata itu berbahaya sekali. Baik, Prof. Pertanyaan, mungkin ini bukan pertanyaan terakhir, mungkin apa yang Prof mau sampaikan ke masyarakat luas supaya bagaimana kita bisa menggunakan antibiotik, atau mungkin kita bisa menekan laju resistensi antibiotik ini sehingga kita terlepas dari ancaman pandemi global di masa depan. Yang pertama tadi penggunaan antibiotik dengan bijak, artinya kalau memang mau menggunakan antibiotik itu harus karena atas resep dokter. Kenapa dokter? Karena dirasa dokter ini yang memiliki otoritas keilmuan dan keterampilan untuk menetapkan bahwa saya ini terinfeksi bakteri apa tidak. Nah gitu. Tadi kan masih ingat antibiotik hanya diberikan untuk infeksi bakteri, kan gitu. Itu kenapa harus pakai resep. Yang kedua adalah selain itu, yakinkan bahwa minum obatnya atau mengkonsumsi obatnya sesuai dengan petunjuk. Dan yang berikutnya adalah jangan menyimpan sisa antibiotik. Kemudian memberikan kepada saudaranya atau tetangganya. Ya, kalaupun misalnya harus dihentikan atau ada sisa, lebih baik dibuang. Gitu. Daripada ini. Dan kemudian dan sebaliknya, kalau bisa ya kalau diberi ini obat ini silakan diminum. Kemarin ini saya sudah 3 hari sembuh, tapi sebenarnya harusnya 5 hari, ini masih sisa, silakan dipakai, ya mendingan tak usah. Karena ya tadi kan harusnya 5 hari kok cuma mengkonsumsi, nanti kalau sisa kan cuma 2 hari kan gitu ya misalnya. Itu seperti itu ya. Baik, jadi tadi sudah dijelasin juga dari Prof. Tri supaya kita bisa menekan laju resistensi antibiotik, teman-teman Trauma Talk. Semoga perbincangan saya Nadia dengan Prof. Tri bisa berguna buat teman-teman untuk kita belajar tentang apa sih resistensi atau kebal antibiotik dan apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menekan laju resistensi antibiotik. Mungkin itu aja Prof dari pembahasan kita di hari ini di Trauma Talk. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan udah mengisi Trauma Talk untuk membahas topik ini bersama-sama dengan kami. Saya berharap Prof Tri juga bisa sehat-sehat selalu, Prof. Sukses selalu dan bisa ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih Prof Tri. Mari sama-sama. Terima kasih. Bye-bye semua. Trauma Talk.